Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Falik Avansyah, absen 7, kelas 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan proses masuknya Jepang ke Indonesia. Niat Jepang ke Indonesia yakni untuk mencari rempah-rempah untuk dikonsumsi di negaranya. Namun, makin lama Jepang mulai mensiasati untuk menguasai Indonesia karena kaya akan sumber daya alamnya. Sebagai negara fasis militerisme di Asia, Jepang sangat kuat sehingga meresahkan kaum pergerakan nasional di Indonesia. Proses masuknya Jepang ke Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 1941, Amerika Serikat melakukan embargo minyak bumi, besi, dan baja. Hal ini membuat Jepang menguasai sumber minyak baru di Asia Tenggara dan Asia Selatan, salah satunya Indonesia. Setelah itu, pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan angkatan lautnya yang kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang, sehingga terjadilah pertempuran sengit. Proses menduduki Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia mendapat sambutan yang beragam dari para tokoh pergerakan nasional. Beberapa tokoh seperti Sam Ratulangi, M.H. Tamrin, dan Sutarjo bersikap hati-hati akan gerakan ekspansi atau perluasan wilayah suatu negara dengan menduduki Jepang karena ada unsur fasisme di dalamnya. Ada juga tokoh yang menyambut baik kedatangan Jepang ke Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Kebijakan pada zaman kependudukan Jepang. Yang pertama, kebijakan pemerintahan Jepang di bidang sosial pada masa kependudukan Jepang. 1. Strata sosial berubah. Pada masa pemerintahan Belanda, strata sosial terdiri dari orang Eropa, Cina, dan orang Asia dan Indonesia. Pada masa pemerintahan Jepang, strata sosial berubah menjadi penduduk Jepang, penduduk Indonesia, penduduk Cina, penduduk Eropa. 2. Kerja paksa yang disebut dengan romusa. 3. Pembentukan rukun tetangga. Kebijakan pemerintahan Jepang di bidang politik pada masa kependudukan Jepang di Indonesia adalah 1. Membuat gambaran bahwa Jepang merupakan saudara melalui program Gerakan 3A. 2. Penduduk Indonesia dapat menduduki jabatan di pemerintahan. 3. Dijalankannya politik dampleng. 4. Pemerintahan Jepang mengkhususkan warga Indonesia di bidang militer dengan didirikannya peta Putra dan Jawa Hokokai. Kebijakan pemerintah Jepang di bidang pendidikan pada masa kependudukan Jepang di Indonesia adalah 1. Mewajibkan melakukan upacara bendera setiap pagi. 2. Memperkenalkan sistem olahraga di sekolah-sekolah. 3. Mewajibkan siswa hormat kepada guru. 4. Sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan untuk kepentingan perang Jepang. 5. Guru dan siswa wajib mengetahui budaya dan bahasa Jepang. 6. Penggunaan bahasa Indonesia di sekolah. 7. Memperkenalkan baris berbaris di sekolah. Kebijakan pemerintahan Jepang di bidang budaya pada masa kependudukan Jepang di Indonesia adalah 1. Diperbolehkannya pesantren dan penganut kepercayaan melakukan upacara agama atau kebudayaan. 2. Setiap warga Indonesia wajib melakukan upacara penghormatan kepada matahari setiap pagi. 3. Pelajar diharuskan mengetahui lagu bangsa Jepang. 4. Membentuk Komisi Bahasa Indonesia untuk pada tanggal 20 Oktober 1942. 5. Dibentuknya wadah kesenian. 6. Bahasa Jepang sebagai bahasa kedua wajib bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi pada masa kependudukan Jepang di Indonesia adalah 1. Jepang memperkenalkan sistem autarki di Indonesia. 2. Jepang tidak mementingkan perkebunan yang telah dikembangkan pada masa pemerintahan Eropa. 3. Jepang mengganti tanaman perkebunan menjadi tanah pertanian dan tanaman jarak yang digunakan untuk pelumas mesin. 4. Peningkatan bahan pangan berupa beras dan jagung dengan jalan membuka lahan pertanian baru. 5. Jepang membuka pabrik mesin paku, kawat, dan baja pelapis granat, tetapi semua usaha itu tidak berkembang lancar karena kekurangan suku cadang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.